Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 2 September 2025 dengan judul Meminum yang Diciptakan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada saat ini. Sebelum kami melakukan pelayanan, pekerjaan dan aktivitas kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruhku. Mari kita ikuti penjelasannya. Kejadian kejang tidak terlalu sering terjadi pada awalnya. Jadi saya menganggapnya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan stres. Tetapi saya salah, hampir salah besar. Hal itu terjadi lebih sering dan lebih ganas. Kejangnya menjadi sangat parah sehingga mereka akan menidurkan saya selama berhari-hari. Saya khawatir untuk mengemudi dan bahkan tidak mau menggendong cucu perempuan saya yang baru, Savannah. Karena takut akan menjatuhkannya, saya bahkan menelan harga diri saya sebagai laki-laki dan meminta doa ketika ibadah pagi di Three Angels Broadcasting. Tetapi sepertinya tidak ada yang dapat menenangkan binatang buas di dalam saya ini. Saya pikir sudah waktunya ke rumah sakit, scan CAT, EKG dan tes darah untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kejang. Tetapi semua tesnya negatif. Saya jadi berpikir kembali bekerja dan lupakan saja. Akan tetapi saya kembali ke tempat tidur gemetar hebat dan mengalami beberapa kali kejang dalam sehari. Saya jatuh dalam serangan dan serangannya hampir mencapai 10 kali. Istri saya, Molly, mengatakan, Tuhan, mungkin tidak selalu ada kapan saja saya ingin dia datang. Tetapi dia tidak pernah terlambat. Kata tidak pernah terlambat muncul dalam bentuk buletin yang diterima oleh Nyonya Ford di 3 IBN. Artikel itu tentang aspartam, bahan yang ditemukan dalam soda diet, sama dengan soda diet yang sudah saya konsumsi, lebih banyak dan lebih banyak lagi. Itu sedang dijual murah, saya tidak bisa melewatkannya. Nyonya Ford memberikan artikel itu kepada Molly. Molly pulang malam itu dengan beberapa galon air, menopang saya di tempat tidur dan berkata, ini silakan diminum. Saya kemudian tidak minum apapun kecuali air selama beberapa hari berikutnya, setiap jamnya. Kami bisa melihat hasilnya dalam 24 jam. Kejang segera berhenti dan goncangan mulai mereda. Saya hampir terbunuh oleh diet soda. Saya menyadari semua orang tidak sensitif terhadap aspartim seperti saya. Tetapi jika itu terjadi bagi saya tahu itu bisa terjadi pada orang lain. Sejauh yang saya ketahui, aspartim adalah pembunuh. Namun pada tahun 1999, aspartim masuk ke dalam lebih dari 7.000 produk, mungkin lebih saat ini.
Saya bahkan menemukan di situs web www.doorway.com yang menegaskan bahayanya. Sudah berbulan-bulan sejak saya mengalami kejang dan saya sekarang menjadi peminum air bersertifikat. Anda tahu itu yang diciptakan Tuhan. Sama seperti mencicipi pelepas dahaga buatan manusia yang hampir membunuh saya, begitu juga dengan mengembangkan selera terhadap filsafat buatan manusia dan ritual keagamaan. Satu-satunya cara yang aman adalah dengan meminum air hidup dari firman-Nya. Tuhan, ajari saya jalan-jalan-Mu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.